Halo Scorpio, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini, lalu perasaan kamu terhadap dia, dia terhadap kamu, dan juga hubungan kalian, prediksi percintaan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020. Nanti juga ada saran-sarannya terkait gimana caranya agar hubungan kalian ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa berkembang gitu ya. Dan di sesi terakhir juga akan ada informasi-informasi tambahan, informasi-informasi pelengkap seperti inisial, zodiak, tanggal dan bulan gitu ya. Bisa inisial kalian, bisa zodiak kalian, juga bisa tanggal atau bulan lahir kalian, tanggal bulan jadian, tanggal bulan pertama PDKT, pertama kali jalan bareng, pernikahan, anniversary dan lain-lain gitu-gitu ya. Tanggal atau bulan apapun yang familiar dengan kalian gitu ya. Perlu diingat, ini adalah general reading, energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi, video ini, readingan ini, bisa cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai readingan untuk kalian, para Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Oke, empat kartu pertama berbicara tentang gimana kondisi hubungan kalian, hubungan kamu dengan doi belakangan ini gitu ya. Kita ada kartu The Hermit. Oke, kita ada kartu Six of Swords. Kita ada The Magician. Dan kita ada Eight of Wands gitu ya. Oke, wait. Oke, jadi gini, gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi belakangan ini? Belakangan ini, hubungan kalian itu banyak diisi dengan pertimbangan, perenungan. Pertimbangan dan perenungan seperti ini, "Aku sayang sih, tapi dia begini dan begitu. Tapi keadaan begini dan begitu. Aku harus gimana? Apakah aku harus bertahan atau aku harus berjuang? Kalau aku bertahan, susah, tapi kalau aku harus meninggalkan, aku masih sayang, gimana dong?" Nah, jadi itu pertimbangan-pertimbangan dan perundungan seperti itu gitu kan. Pertimbangan-pertimbangan perundungan ini pada akhirnya membuat kamu ataupun dia, kalian jadinya tuh menjalani hubungan ini dengan seperti air mengalir aja, ya udahlah jalani aja, ke depannya mau gimana terjadilah gitu. Mau tetap bertahan, ya udah. Kalau harus pisah, ya udah mau gimana jalani aja lah seperti air mengalir gitu. Kalau dibilang sayang atau enggak, perasaan cinta, perasaan sayang dalam hubungan ini masih kuat banget gitu. Kalian tahu bagaimana mempertahankan hubungan ini, bagaimana memperjuangkan hubungan ini. Kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian gitu. Tinggal apakah kalian mau atau tidak gitu. Sejauh ini terlepas dari adanya Six of Swords tadi gitu ya, terlepas dari ada energi yang ya udahlah menjalani seperti air mengalir aja gitu. Tapi sebenarnya condong keinginan kalian untuk hubungan ini itu adalah adanya perkembangan untuk tetap bertahan. Misalnya selama ini atau belakangan ini, kalian sedang dalam keadaan tidak berkomunikasi gitu ya. Dari kamu ataupun dia, kalian tuh menginginkan ada komunikasi lagi. Kalau misalnya dari selama ini, belakangan ini komunikasinya kurang intens, kalian menginginkannya untuk sekarang atau kedepannya komunikasi bisa intens lagi. Walaupun tadi ada energi Six of Swords gitu ya, energi yang ya udah menjalani hubungan seperti air mengalir, ada energi kepasrahan di sini. Apa yang mau terjadi, terjadilah gitu. Tapi sebenarnya deep down, dalam hati terdalam, keinginan yang lebih kuat condong ke ingin ada perkembangan positif gitu ya. Oke. Empat kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan kamu, para Scorpio, Sun, Moon, and Rising terhadap doi kamu masing-masing. Yang pertama kita punya Ten of Cups, kita punya Two of Wands, kita punya Ace of Pentacles, dan kita punya King of Swords gitu ya. Oke, gimana sih perasaan kamu, para Scorpio, Sun, Moon, and Rising terhadap doi kamu masing-masing, doi kalian masing-masing?
Kamu apakah masih sayang? Masih banget gitu ya. Kamu masih mengharapkan bahwa hubungan kalian bisa berkembang, bisa berlanjut sampai ke jenjang lebih serius gitu. Kalau misalnya kamu masih PDKT-an gitu ya, kamu menginginkan hubungan kalian bisa sampai ke pacaran atau bahkan sudah terpikirkan sampai ke pernikahan, bukan lagi yang mau main-main gitu. Kalau misalnya kamu pacaran, kamu pengen sampai ke pernikahan. Kalau kamu tunangan, kamu pengen lanjut ke pernikahan. Kalau misalnya kamu sudah menikah, kamu ingin terus tercipta perkembangan kebahagiaan dalam keluarga kamu gitu ya. Apapun itu kondisi kalian, sudah menikah atau belum, masih pacaran atau belum gitu ya, masih PDKT atau bagaimana gitu. Tapi kamu sangat sayang, kamu sangat mengharapkan bahwa hubungan kalian itu masih ada keberlanjutan jangka panjang ke depannya. Ada satu keseriusan, komitmen gitu ya. Karena terlihat dari ada two of wands juga gitu ya. Two of wands ini berbicara kamu menginginkan ada satu kebahagiaan di sini kan. Ada hubungan yang seserius itu dalam hubungan ini dengan dia gitu. Tapi tidak dapat dipungkiri kondisi-kondisi di mana kamu bingung, bimbang, naik dan turun secara emosional dan secara hubungan itu tetap terjadi. Tapi baik lagi karena kamu menginginkan Ten of Cups ini ya, uh, ketika kamu dihadapkan dengan kondisi yang bimbang, kondisi naik dan turun, kondisi yang mellow, ada kesedihan, ada galau-galaunya gitu. Tapi kamu masih berusaha untuk mencari cara. Oke, sekarang keadaan lagi kurang baik. Apa yang bisa gue lakukan agar kedepannya hubungan bisa membaik? Caranya bagaimana? Kamu masih mau mencari, mengeksplor cara gitu ya, agar hubungan bisa membaik. Karena ada Ace of Pentacles juga. Kamu menginginkan satu awal baru, satu kepastian, satu hubungan, satu titik yang lebih terang, lebih cerah, lebih pasti untuk hubungan yang tadi, yang ada two of wands ini, yang bimbang, yang kadang lagi dilema, yang kadang lagi ada galau-galau, yang sedih-sedihnya. Kamu pengen ada kondisi di mana kondisi yang bimbang bisa berubah jadi lebih stabil lagi. Bisa ada King of Swords juga berbicara tentang kestabilan, kepastian gitu ya. Dimana hubungannya ya, kita kan mau stabil gitu ya. Kita mau hubungan stabil dan itu yang kamu pengenkan di hubungan ini. Kamu bahkan tidak hanya mau hubungan sekedar stabil tapi gitu-gitu aja. Kamu maunya stabil dan terus berkembang, terus berlanjut, Ten of Cups gitu ya. Terlepas dari kebimbangan, terlepas dari naik dan turun hubungan atau kondisi emosional yang ada gitu ya. Oke, selanjutnya kita ada 4 kartu lagi. Ini berbicara tentang perasaan doi kamu terhadap kamu gitu ya. Kita punya Knight of Cups, kita punya Nine of Wands, kita punya Justice, dan kita punya Eight of Cups gitu ya. Oke, gimana perasaan doi kamu terhadap kamu? Apakah dia sayang? Iya, dia sayang karena kita ada Knight of Cups di sini gitu ya. Tapi Knight of Cups juga berbicara sayang, tapi untuk benar-benar menyerahkan seluruh cintanya, seluruh perhatiannya kepada kamu. Possible masih butuh waktu lama gitu ya. Masih butuh waktu yang tidak secepat itu, masih butuh proses karena dia juga belum yakin, dia masih perlu meyakinkan dirinya. Kenapa sih dia belum yakin? Ada Nine of Wands di sini. Ada satu masa lalu yang dia masih lihat, ada masa lalu di antara kalian atau bahkan masa lalu pribadi dia yang dia masih ingat, yang masih membekas di benak dia dan terbawa sampai sekarang ini, yang pada akhirnya dia nggak bisa fokus sama apa yang sekarang dia punya. Dalam artinya kan dia punyanya kamu gitu ya. Hubungannya hubungan dengan kamu gitu ya. Eh, tapi dia masih ada masa lalu, baik masa lalu dengan kamu atau masa lalu pribadi dia yang dia bawa sampai sekarang ini, yang pada akhirnya dia nggak bisa fokus ke kamu, yang pada akhirnya dia nggak bisa fokus ke apa yang bisa kalian lakukan sekarang ini karena pandangannya fokusnya masih ke belakang terus gitu ya. Yang mana kan sebenarnya kalau pandangan ke masa lalu itu boleh banget, tapi jadikan pembelajaran, jadikan lesson, jadikan evaluasi, introspeksi. Tapi kalau doi kamu, dia masih melihat dia masih melihat masa lalu ini bukan sebagai pembelajaran, tapi masih sebagai sebatas ketakutan, trauma, kekecewaan, luka yang pada akhirnya ini ada kartu Justice. Justice ini berbicara tentang 50-50. Sayang tapi gimana? Kalau sayang, kalau harus berlanjut, dianya belum yakin. Tapi kalau mau meninggalkan juga dia belum yakin gitu. Karena balik lagi, ini kan kartu 50-50 gitu kan. Terklarifikasi lagi oleh kartu Eight of Cups. Di mana Eight of Cups ini berbicara tentang satu dilema. Dilema di mana kalau mau meninggalkan, mau move on, itu susah untuk dia. Tapi kalaupun mau
mau membenahi, mau memperbaiki hubungan. Kan kalau memperbaikinya artinya ada sesuatu yang dibenahi gitu ya. Itu juga susah untuk dia. Kedua opsi ini adalah susah untuk dia kepada kamu gitu. Karena mau mau move on tidak mudah, mau memperbaiki juga tidak mudah. Kenapa memperbaiki tidak mudah? Ada hal-hal, ada kebiasaan-kebiasaan, atau ya ada kebiasaan-kebiasaan, cara berperilaku, cara menjaga hubungan dengan kamu yang dia rasa perlu diubah. Tapi cara ini tuh udah diterapkan cukup lama, udah dibiasakan dalam hubungan kalian. Yang namanya sesuatu yang dibiasakan kan tidak akan mudah untuk dilepas. Nah, itu yang menjadi salah satu kesusahan dia kalau mau memperbaiki hubungan dengan kamu, kalau mau membenahi hubungan dengan kamu. Tapi di satu sisi, kalau misalnya mau meninggalkan atau mau move on juga dia belum bisa, akan agak susah gitu kan. Karena baik lagi sepertinya kebersamaan kalian terlepas dari durasi berhubungan kalian cepat atau lama atau sebentar, tapi menurut dia kebersamaan kalian sebanyak itu, momen-momen indahnya sebanyak itu, yang jadi terlepas dari bagaimana perasaan dia kepada kamu yang masih ada masa lalu gitu ya, 50-50, tapi dia mau meninggalkan juga masih berat gitu ya. Oke, empat kartu selanjutnya berbicara tentang kondisi hubungan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020. Kita punya Knight of Pentacles, kita punya Temperance, kita punya King of Pentacles, dan kita punya Nine of Swords gitu ya. Oke, gimana sih kondisi hubungan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020? Hubungan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 um, sebenarnya belum ada progres yang terlalu berarti gitu teman-teman ya. Dalam artian kalau kamu ingat di awal tadi aku bilang ada echo point di sini gitu kan. Kalau misalnya kamu berharap kalau misalnya kamu berharap kalau misalnya kamu sedang dalam keadaan tidak berkomunikasi dan kamu berharap ada komunikasi, itu masih belum akan terjadi. Kalau misalnya kamu masih berkomunikasi tapi masih belum intens gitu ya, dan kamu berharap pengen intens, masih belum akan intens gitu. Masih seperti ini aja karena kita ada kartu Knight of Pentacles di sini. Knight of Pentacles ini berbicara tentang satu progres yang cukup lambat gitu ya. Bukan cukup tapi sangat lambat gitu ya. Karena mau ngapain, mau action tapi pertimbangannya banyak banget gitu loh. Pertimbangannya baik banget dan itu yang bikin lambat gitu. Itu yang bikin progres hubungan akan jadi lambat gitu. Balik lagi, ini permasalahannya ini lebih ke doi kamu gitu ya. Permasalahannya lebih ke doi kamu di mana dia masih butuh untuk temperance. Dia masih butuh untuk meyakinkan dirinya. Dia masih butuh untuk menenangkan dirinya, menenangkan emosinya yang masih emosional, yang masih naik dan turun. Dia perlu menenangkan diri dulu sebelum akhirnya dia bisa intens lagi. Sebelum akhirnya dia bisa approach kamu lagi gitu. Dan dan karena dia masih dalam kondisi yang menenangkan diri, masih berusaha untuk tenang, menstabilkan emosinya. Dia kan kalau kamu lihat ilustrasi di King of Pentacles ini, ada satu raja, dia menginjak satu ini nih, satu binatang nih, kalau kamu lihat nih, gitu kan, nah, satu binatang. Binatang ini tuh melambangkan ketakutannya, worry-nya dia, traumanya, masa lalunya. Dia tuh sedang berusaha untuk melawan semua ketakutan-ketakutan itu, jangan sampai mendominasi dia, gitu kan. Tapi kan namanya dia sedang berusaha mengontrol, gitu ya. Berusaha mengontrol, artinya dia sedang berusaha melawan, artinya tidak dapat dipungkiri, dia masih ada overthinkingnya, masih ada ketakutan-ketakutannya, masih ada over analyzing, over consideration yang pada akhirnya tadi membuat hubungan minim perkembangan gitu. Jadi kalau misalnya yang kamu awalnya sedang tidak komunikasi, sekarang untuk ada komunikasi kemungkinannya masih kecil banget. Kalaupun ada komunikasi ya seadanya aja gitu, hanya kayak say hi apa kabar lalu udah gitu. Tapi kalau misalnya kamu selama ini masih berkomunikasi cuman gak intens ya masih akan termaintain seperti itu. Kalaupun jadi lebih intens itu bener-bener dikit banget kadarnya gitu ya. Balik lagi dengan kondisi-kondisi yang telah aku paparkan barusan gitu ya. Oke, kartu selanjutnya kita punya wisdom gitu ya. Wisdom itu berbicara tentang kebijakan gitu kan. Dia sedang jadi wisdom ini berbicara kalau kamu lihat ilustrasinya, ada satu orang yang sedang melihat ke belakang gitu ya. Sedang melihat ke belakang, sedang memegang buku gitu ya. Dalam artinya gini, belakang itu kan kita membicarakan tentang masa lalu gitu kan. Dan ini ada kartu Nine of Wands juga, masa lalu lagi gitu kan. Apa namanya, doi, ini readingan ini ya, ini bener-bener it's all about doi gitu loh. Bener-bener kebanyakan tentang doi dan doi gitu. Karena yang bener-bener
punya struggle yang harus dilawan adalah dari doi. Kalau dari kamu mau untuk effort gitu. Kalau kalau kamu mau mengusahakannya. Tapi dari doi yang masih perlu effort lebih gitu loh. Dalam artian dia masih butuh untuk melawan ketakutannya, butuh untuk lebih meyakinkan dirinya lagi, menenangkan dirinya lagi gitu. Dan di sini keluar kartu wisdom di mana dia masih perlu waktu untuk melihat, dia perlu waktu untuk mengubah mindsetnya terhadap masa lalu. Dia harus mengubah mindsetnya untuk melihat masa lalu sebagai pembelajaran. Jadi ini nih, buku itu juga salah satu representasi dari pengalaman, pembelajaran, memori gitu kan, pengalaman-pengalaman berharga gitu kan. Terlepas dari pengalamannya itu kurang mengenakan atau mengenakan, selalu ada yang bisa diambil, hikmah yang bisa diambil, satu positivity yang bisa diambil gitu kan. Nah, dia masih perlu belajar di sana. Tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 adalah masa-masanya untuk masih belajar, masih introspeksi diri, masih evaluasi diri, begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sarannya. Yang pertama kita ada kartu let go gitu ya. Let go itu bukan bukan berarti kamu disuruh move on gitu. Karena move on atau bertahan itu semua di tangan kamu gitu ya. Tapi let go di sini lebih berbicara tentang pasrah, eh berpasrah, berserah gitu ya. Berpasrah, berserah itu bukan menyerah, teman-teman. Bukan menyerah, beda ya. Berpasrah atau berserah itu lebih dalam artian kamu tetap lakukan apa yang kamu rasa tepat. Kamu lakukan apa yang kamu rasa baik untuk dilakukan demi diri kamu sendiri, demi hubungan kalian. Tapi kedepannya akan seperti apa, kamu boleh berekspektasi. Kamu boleh berharap, oke, kalau gue effort begini, maka kedepannya gue expect akan begini hubungannya. Itu boleh, tapi balik lagi. Kalau kamu tetap fokusnya kamu itu tetap ke sekarang ini. Fokusnya kamu bukan ke depannya. Fokus utama bukan ke depannya, tapi fokus utamanya adalah ke sekarang ini. Ke apa yang bisa kamu lakukan dan maksimalkan sekarang demi kedepannya bisa lebih berkembang. Dengan kamu berfokus ke apa yang ada sekarang ini, kan kita berharapnya mudah-mudahan kedepannya bisa membaik gitu ya. Karena apa yang akan terjadi ke depannya itu semua tergantung dari bagaimana kita berlaku di hari ini, bagaimana kita menyikapi hari ini. Tapi meskipun begitu, em, serahkan hasilnya, serahkan prosesnya para semesta, para Tuhan gitu ya. Jangan berusaha untuk mengontrol apa yang tidak bisa kontrol, apa yang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Karena baik lagi, kamu berusaha semaksimal kamu untuk hubungan ini, tapi kalau misalnya dari dia masih belum ada effort, itu kan jatuhnya akan agak susah kan, apalagi namanya hubungan itu ya. Hubungan itu dua arah. Kamu effort, dia effort gitu kan. Jadi sejauh ini yang bisa kamu lakukan adalah berserah, berpasrah, lakukan apa yang bisa kamu maksimalkan, lakukan apa yang kamu rasa tepat. Kalau misalnya kamu merasa tepat untuk ajak dia komunikasi duluan, maka lakukan. Kalau misalnya kamu ngerasa tepat untuk melakukan A, maka lakukan. Kalau misalnya kamu ngerasa tepat untuk diamin dulu, untuk jaga jarak dulu, maka lakukan gitu. Pokoknya apapun yang kamu rasa tepat, kamu lakukan. Tapi kedepannya akan seperti apa, hasilnya akan seperti apa, cukup serahkan pada Tuhan dan alam semesta. Yang penting kamu telah yang penting kamu telah memaksimalkan apa yang bisa kamu lakukan sekarang ini. Hasilnya, prosesnya akan seperti apa, pasrahkan kepada Tuhan dan alam semesta. Yang penting kamu sudah maksimal dalam memperjuangkan apa yang bisa dilakukan sekarang ini gitu ya. Yang jelas, dengan kamu sudah memaksimalkan apa yang bisa kamu lakukan sekarang ini, kedepannya mau sesuai ekspektasi atau tidak, setidaknya rasa penyesalan, rasa kecewa tidak akan sebesar itu karena kamu sudah melakukan apa yang terbaik, apa yang kamu bisa lakukan gitu ya. Oke, kita punya kartu Tree Wisdom, aku bacain dulu. This tree dryad will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sounds it makes. Dalam artinya gini, kamu butuh waktu untuk menjernihkan pikiran kamu, menjernihkan emosi kamu. Caranya bagaimana? Kamu bisa refreshing ke alam gitu ya. Tapi dengan situasi yang seperti ini ya sesimpel kamu ke halaman rumah kamu atau kamu lihat lihat pohon di sekitar jalan, di depan rumah kamu itu tuh percaya nggak percaya ya, ini akan membantu sebagian dari kamu gitu. Karena kan kita kalau menyatu dengan alam itu kita menjernihkan pikiran gitu ya. Dengan pikiran yang jernih, maka kita juga akan lebih tahu apa yang bisa kita lakukan berkaitan dengan kata let go. Let go ini tadi berbicara tentang lakukan apa yang kamu rasa tepat untuk dilakukan gitu. Nah, kamu akan tahu
aksi yang kamu lakukan itu tepat, baik atau tidak, ketika kamu lagi tenang, ketika emosional kamu stabil gitu. Nah, salah satu cara untuk menstabilkan emosi kamu adalah ini. Kalau misalnya kamu lagi bimbang, take your time untuk refreshing ke alam. Kalau memungkinkan silahkan pergi ke alam terbuka gitu kan. Tapi kalau tidak memungkinkan, kamu bisa sekedar lihat pohon di depan rumah kamu atau lihat alam gitu, menyatu dengan alam gitu ya. Atau misalnya kamu ada halaman rumah yang cukup luas gitu ya, kamu bisa take your time untuk yoga, untuk meditasi di sana. Kamu akan lebih dapat clarity, akan lebih dapat peaceful resolution lah di hati kamu, di jiwa kamu, di batin kamu gitu ya. Kita punya satu boundaries. Boundaries berbicara tentang I claim my right to set healthy boundaries and I allow others to do the same. Sometimes personal space is taken and sometimes it's given. And sometimes if you are on the subway, it's completely disregarded and shamelessly invaded. I guess it depends on the day. Boundaries. Boundaries itu berbicara tentang batasan. Balik lagi, lakukan apa yang bisa kamu lakukan gitu ya. Tapi sebatasnya kamu, sewajarnya kamu, semaksimalnya kamu gitu ya. Artinya, misalnya gini, misalnya kamu merasa baik nih untuk berlaku seperti ini. Tapi apakah itu adalah aksi yang akan kamu lakukan adalah sesuai batasnya atau melebihi batasnya gitu ya. Jangan menyalahartikan kata maksimal gitu ya. Yang maksimal maksimal itu seberapa besar sih? Seberapa maksimal sih? Seberapa sih indikatornya sampai sesuatu dikatakan maksimal, sampai sesuatu dikatakan cukup atau oke, pas gitu kan? Kamu harus tahu batasannya. Kalau dirasa kamu mau intens, kalau misalnya kamu ngerasa baik nih untuk kamu untuk chat duluan gitu kan, baik nih untuk kamu menginisiasi satu komunikasi yang intens. Intens itu juga ada batasannya gitu ibaratnya ya. Itu perumpamaan seperti itu. Dan yang terakhir adalah kartu look inside yourself gitu ya. Examine what is causing you to feel this way. Ketika kamu merasa bimbang, ketika kamu merasa sedih, ketika kamu merasa hubungan sedang susah gitu ya. em, yang bisa kamu kontrol adalah diri kamu sendiri, bukan pasangan kamu. Jadi, langkah pertama adalah untuk bertanya dulu kepada diri sendiri. Apa sih yang salah dari aku? Apa sih yang salah dari bagaimana aku menjalani hubungan ini? Bukan berarti karena semata-mata kamu salah, enggak. Balik lagi, yang bisa kamu kontrol sepenuhnya dalam satu hubungan, atau bahkan bukan hanya hubungan percintaan, apapun itu, pertemanan, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain, sebelum kita blame orang lain, sebelum kita uh, apa ya kita sebelum kita mengjudge orang lain, kita tanya dulu ke diri sendiri, apakah aku ada yang salah? Kalau ada, aku harus bagaimana? Kalau tidak ada, maka aku harus bagaimana? Itu ya. Jadi selalu mulai perubahan, mulai segala sesuatunya dari diri sendiri, karena baik lagi, hanya diri sendiri yang bisa kita kontrol gitu ya teman-teman ya. Yang bisa kita kontrol sepenuhnya gitu ya. Oke, ini adalah informasi terakhir, informasi-informasi pelengkap seperti inisial, tanggal dan bulan, serta zodiak gitu ya. Bisa inisial atau zodiak kalian, bisa tanggal atau bulan yang familiar dengan kalian seperti tanggal pernikahan, anniversary, bulan jadian, bulan pertama kali jalan bareng, bulan pertama kali PDKT, dan lain-lain gitu ya. Inisial, bisa inisial nama pertama, kedua, ketiga, keempat, nama tengah, depan, belakang gitu-gitu ya. Dan jangan khawatir kalau misalnya di informasi-informasi pelengkap ini tidak ada informasi terkait kalian. Karena balik lagi, ini adalah general reading, ambil apa yang resonate gitu ya. Oke, kita mulai. Informasi pelengkap untuk para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi pelengkap untuk para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi pelengkap. Oke. Kita punya tanggal 1. Ini kita punya M atau W, ini M sih gitu ya. Ini harusnya M gitu ya. Tapi karena ini bisa dibalik jadi W juga, so take what's resonate gitu ya. M atau W gitu. 4 Februari. Februari lagi. Oktober. 17. Desember. Juli. Pisces.
Mei, Agustus, Juni, Q, Agustus, H, T, Capricorn, April, Juli, Mei, Virgo, April, September, 15, 4, Juli, November, 8, S, V, Y, 17, Taurus, 27, 10, R, Oktober, 18, 15, D, Juni, Capricorn, dan yang terakhir 19 gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.